Ketua OJK Pak Mahendra, bahwa di Kadin ini tentu fokus kami sebagai mitra pemerintah memastikan bahwa pemerintah sukses, masyarakat juga sejahtera dengan visi Pak Presiden yang 8%. Dan itu tentu tidak lepas dari program-program yang sering didengungkan, dan Kadin ingin mensupport sampai kepada provinsi dan kabupaten kota. Contohnya program MBG yang besar, tapi kita juga ingin mencoba mensukseskan. Karena kita tahu tantangan pasti ada, tapi niatnya untuk membuat industrialisasi pangan di mana-mana ini sangat baik. Begitu juga kami lihat dengan upaya yang didengungkan rumah murah 2 juta plus 1 juta, itu juga setelah skemanya terlihat tentu Kadin ingin berpartisipasi, dan kami menyampaikan Pak Ketua bahwa sebelum 17 Agustus di beberapa program pemerintah ini setiap WKUK atau WKU ada fototipenya Pak. Satu saja, kalau bisa lebih bagus, tapi dari situ kita bisa berdialog lebih enak. Dan mungkin juga bisa dilakukan dengan Pak WKU Samad dalam bidang kebijakan fiskal dan juga industri keuangan ya. Nah, apa nih yang kita bisa bersama dengan OJK. Nah, kalau isu-isu nanti biar teman-teman sampaikan, tapi yang banyak itu didengungkan sekarang ialah mengenai likuiditas tentunya. Dan ini hal yang semua merasakan bahwa teman-teman di swasta sangat sulit untuk mendapatkan pembiayaan karena likuiditas ini, di mana banyak perbankan yang melihat tentu menarik untuk menginvestasikan di SBN, SRBI, dan ini hal yang Pak Mahendra juga pasti sudah tahu dengan baik. Nah, sedangkan kami di dunia usaha ingin sekali untuk fuel the economy dan mesti bergerak. Dan semua itu membutuhkan pendanaan yang baik tentunya. Dan itu satu dari isu likuiditas kami lihat. Dan yang kedua juga kami lihat mengenai bagaimana pembiayaan kepada UMKM khususnya. Karena kita lihat secara umum Pak Mahendra ialah Pak Presiden menginginkan adanya unlocking suatu investasi yang sudah ada di infrastruktur, lalu didistribusikan dananya banyak pada program-program kepada masyarakat luas, yang tentunya UMKM ini sangat berperan penuh. Jadi kami sangat menyoroti hal tersebut. Lalu juga mengenai ini Pak, dengan adanya kebutuhan investasi, dan kita melihat investasi asing 4-5 bulan terakhir turun, tapi kita kebantu dengan tadi investasi di SBN, SRBI, tapi ini membutuhkan suatu pemikiran di tengah tentu fund-fund besar seperti Taspen, lalu BPJS, dana pensiun BUMN tentunya takut untuk berinvestasi dengan adanya kasus-kasus yang sebelumnya Pak, seperti kasus MTN loss waktu BPJS tenaga kerja, ini juga kerasa Pak di level dunia usaha. Isu cyber security juga semakin penting ya teman-teman. Di sini saya lihat pemain-pemain new economy dari sisi industri keuangan. Jadi kita pasti kan melihat karena semua sudah going digital, baik bank maupun financial institution, mungkin nanti bisa jadi satu pembahasan. Dan tentunya yang saya juga sangat senangi Pak itu green financing Pak, sustainability finance, energy transition finance. Kita tahu bahwa negara barat lagi berat, ya kita juga punya tantangan sendiri, tapi apa yang dijanjikan mungkin tidak akan sama seperti yang diomongkan selama ini. Sedangkan energy transition buat kita adalah suatu yang hakiki dan keharusan, karena saya selalu bilang di bawah tanah ada mineral kritis, di atas tanah ada kemungkinan untuk membuat renewable energy apapun bisa, dan tentunya sambil protecting biodiversity ya. Dan ini juga bisa mungkin bicara mengenai carbon market sedikit ya, update seperti apa. Tapi itu isu-isu sedikit yang saya yakin Pak Mahendra udah makanan sehari-hari, dan teman-teman di sini beruntung lah kita bisa punya Pak Mahendra di tengah-tengah keadaan ekonomi yang memang tantangannya banyak, tapi menurut saya peluangnya juga banyak. Karena contoh saja waktu saya awal tahun ke Davos di World Economic Forum, saya udah 15 tahun di sana,
kali ini pertama kali disampaikan bahwa 2 I, India dan Indonesia, yang menjadi primadona selain Amerika. Ya. Jadi semua ini kan relatif. Lalu kebetulan habis itu bersama teman-teman Kadin, sebagian ada di sini, kita pergi ke India. Dan memang hubungan antara kedua pemimpin sangat baik dan banyak yang kita bisa saling belajar ya, dengan India, termasuk di financial sector. Tadi bicara sedikit betapa besarnya dia punya partisipasi publik untuk investasi. Bahkan tadi Pak Mahendra menyampaikan mereka punya indeks di MSCI udah sampai 10%, ya kan, kasus kita 2%-an. Jadi saya rasa dua negara ini nih akan berkembang ya, dan menopang pertumbuhan dunia. Nah, tinggal gimana caranya nanti Pak, kalau disampaikan kepada kami, di mana Kadin bisa berperan. Tadi Bapak bicara sedikit, ini Pak Presiden baru mengumumkan 77 program strategis nasional. Mungkin Kadin bisa berperan di sebagian untuk memonitor dan menjaga komunikasi pemerintah kepada publik, karena kadang-kadang efektif langsung, kadang-kadang dalam dunia usaha kita bisa bicara dengan bahasa kita sendiri apa adanya. Jadi saya rasa itulah yang membuat hari ini menjadi hari yang menarik. Dan juga hari Jumat, 1 hari sebelum bulan Ramadan, kepada yang merayakan selamat menunaikan ibadah Ramadan, mohon maaf lahir batin. Dan saya yakin bulan ini juga bulan yang bagus lah buat kita semua memulai perekonomian kita yang lebih baik. Terima kasih.